warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. إلى رب النبي مصطفى سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ولا تنسي شهادة القدر التي وزكي سيد القاسم الجليل الذي وزكي سيد محمد Saya merasa sedih dari saya terima kasih dari saya masih mengatakan yang berdiri khusus sudah merasa dari saya saya asal di Sulaiman saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan di bulan Safar ini karena sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mohon supaya diberikan kesehatan, semakin berhati diberkahkan, dimurahkan rezeki kita, disehatkan anak istri kita, diberikan soleh dan solehah, dan teruntuk pengurus masjid baik yang sekarang sedang bertugas melaksanakan amanah komandan, dan mudah-mudahan diistiqomahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan iman dan Islamnya, dikuatkan kesabarannya dalam memimpin umat, ya, menata masjid, memakmurkan masjid, dan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, terkhusus orang pengurus masjid yang sudah banyak yang sudah meninggal dunia, ya, baik dari ketua DKM atau ya staf-stafnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah luaskan kuburannya, Allah terangkan kuburannya. Mudah-mudahan selalu Allah berikan rahmat dan ampunan kepada kita dan kepada ahli kubur kita. Ala hadirin dia wa likulli abdin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanat bidawil iman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal ihsan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asna'ul qahirin wa idha qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum
wa iyyakum ilal marafiqi al-ayat. Wa qala ta'ala aidan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrafihi bidaril amin. Babu nawaqidil wudu. Inilah kitab di dalam menerangkan jumlah pembatalan wudu, jumlah perkara yang dapat membatalkan wudu. Nawaqiduhu arba'atun. Adapun perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu itu jumlahnya ada 4. Kemarin bulan lalu ya sudah 2 ya. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, baik berbentuk cair atau berbentuk benda padat, maka itu membatalkan wudu kecuali yang keluarnya itu air mani ya. Air mani. Bahkan dikomentari oleh Syekh Nawawi, setiap yang keluar dari kubur atau dubur seumpama ada seseorang yang mempunyai kemaluannya itu di kepala, alhamdulillah tadi ya gitu ya. Ya, maksudnya kemaluannya itu tidak pada tempatnya. Umumnya kan ada hukum secara akal, ada hukum secara adat. Si ulama bapak jahil laki-laki cuma kemaluannya ada di paha. Mana mungkin? Nah, penolakan mana mungkin itu berarti kan secara adat, secara umum, secara kebanyakan asalnya nggak mungkin kan? Tapi menurut akal mungkin saja karena Allah Maha Kuasa. Ya, jangankan kalau kemaluan di paha atau di sini. Gitu. Orang bikin buat kemaluan saja Allah mah bisa. Laki-laki ada, perempuan ada, gitu ya. Keduanya bisa berfungsi, ya bisa berfungsi. Cuma tingkat kekuatannya beda. Ini ereksi, yang ini haid. Berarti kan berfungsi dua-duanya. Satu waktu dia bisa jadi laki-laki, satu waktu bisa jadi perempuan. Cuma kekuatannya beda. Mana yang lebih tinggi kekuatannya, lebih banyak kekuatannya. Seumpama seseorang itu punya kemaluannya di paha bagian luar, ya, tiba-tiba kencing, batal kan? Ya, batal karena ada bentuk kemaluan. Ya. Yang kedua adalah hilangnya akal. Hilangnya akal disebabkan ya, hilangnya akal, hilangnya kesadaran diri, ya, sehingga tidak tahu
apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan. Ya. Disebabkan gila atau walaupun gilanya sebentar, hitungan menit, hitungan detik, atau disebabkan mabuk, ya, mabuk minuman, ya, oplosan, ya, au maradin, atau disebabkan sakit, ya, itu pun dapat menghilangkan akal. Au naumin, atau disebabkan tidur. Orang tidur itu kan hilang kesadaran. Baru juga mulai sudah selesai pulang. Tadi lagi saya pulang kerja, belum hari apa lagi? Allah, nggak tahu orang tadi tahu terus saya sudah membaca Al-Fatihah dua kali. Ngeriungnya ya tahlil. Jadi disebut tidur itu antara nuas dan naum, ngantuk dan tidur. Ya, membedakannya bagaimana? Tidur ngantuk itu tertutupnya mata, cuma indera pendengaran masih mendengar ucapan di sekitarnya walaupun tidak paham. Ya, nggak paham. Itu ngantuk. Ya. Kalau tidur itu matanya sudah merem, hatinya pun sudah merem dan tidak mendengar apapun. Ya, melihat itu ya, melihat sekejap sedetik doang, kayak orang lagi mobil tiba-tiba saya ngantuk cuma gini doang oleh mobil, perasaan dia yang terjadi kan bisa itu 5-10 detik. Ya. Sekarang bagian ketiga, perkara yang dapat membatalkan wudu. Yang ketiga, wasali sudah adapun yang ketiga, hal yang dapat membatalkan wudu adalah mulamasatul rajuli lil mar'atil ajnabiyati, memegangnya seorang laki-laki, ya, kepada perempuan al-ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram, ya, yang bukan mahram. Ajnabiyah itu wanita lain, wanita di luar lingkaran mahram. Mahram kan ada apa? Mahram bin nasab, ada yang menjadikan mahram disebabkan nasab, ibu, kakek, ibu, nenek, ibu ke atas, anak, cucu, cicit, cecet, cocok ke bawah. Ya, ke atas, ke bawah, itu nasab. Ya, ketika mula masa itu artinya pertemuan kulit antara laki-laki dan perempuan. Ya, bahasanya kan lamas itu megang. Ya, yang dimaksud Imam Syafi'i itu adalah pertemuan kulit laki dengan kulit perempuan. Ya. Nah, itu mahram bin nasab. Ada mahram bil musahhar. Mahram bil musahhar itu adalah mahram disebab menjadi mahram disebabkan perkawinan. Ya, disebabkan perkawinan, kita punya demenan masih orang lain, ya, berarti pacar kita ini orang lain, ajnabiyah, ibunya pun ajnabiyah. Ketika kita menikah dengan perempuan ini jadi pasangan suami istri, tetap ajnabiyah istri mah, tapi ke perempuan itu menjadi mahram.
statusnya ini mahram abad selama-lamanya, muabad ya, selama-lamanya, sama dengan mahram nasab. Tidak batal melihat rambut mertua, tidak batal melihat di mertua pakai nasab, kita melihat auratnya misalnya, itu berhak ya. Terus ada lagi mahram birridho ya, disebabkan persusuan ya, disebabkan persusuan ya. Kita punya anak ya, atau kita ambil anak masih bayi, supaya menjadi mahram ini bayi laki-laki ke istri saya, berarti harus disusui ya. Ini bayi baru lahir dibuang sama orang ya, karena lahir yang tidak diinginkan ya. Susui sama istri kita ya. Sudah masuk air susunya ketelan, nah itu jadi nanti di depan dijelaskan persentuhannya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahram min ghairi hailin, dengan tanpa adanya menghalang. Kulit laki-laki dan kulit perempuan bertemu batal ketika keduanya atau salah satunya mempunyai dulu ya, itu batal. Berarti kalau tidak punya wudhu boleh pegangan tangan, tetap haram karena ajnabi ya, karena ajnabi ya. Jangan salah artikan ibaratnya ketika lagi punya wudhu, kok saya nggak bisa salaman sama ibu-ibu nih ya, lagi BHB Islami ya, Maulid Nabi dan biasa ada salam-salaman kan, salam-salaman, aduh mau salaman ini tidak bisa, saya punya wudhu misalnya, punya wudhu ya, habis mau baca berjanji itu malu kayak ini sebenarnya, aduh kalau punya wudhu saya salaman tetap punya wudhu, kalau punya wudhu tetap tidak boleh bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan mahram atau tidak ada hubungan suami istri ya, tetap haram ya. Tanpa adanya penghalang. Kalau ada penghalang dalam baina jildaihima, antara dua kulit laki-laki dan kulit perempuan. Dan seorang pemuda bertemu dengan Nyi Hindun ini ya, usianya 80 tahun, sudah bokok. Jaid usianya 15 tahun, ketemu di jalan, mau ke masjid, ketemu di jalan sama Nyi Hindun. Kemana? Masjid salaman ya, salaman. Hukumnya bagaimana ini? Tetap hukumnya batal walau kana haraman ya. Walau kana minhuma haraman, walaupun salah satu di antara dua pihak ini, laki-laki dan perempuan, salah satu di antara mereka berdua ini ada yang sudah tua renta ya, sudah tua ya. Kan biasanya gini, kita kalau punya teman dekat ke ibunya kan anggapnya apa? Ibu kan, gitu kan. Kita punya teman CS ya, saking CS-nya kita sering makan di rumah dia, di rumah dia, pasti kan orang tuanya anggapnya orang tua. Repotlah ketika salaman pasti cium tangan, karena anggapnya orang tua teman saya, orang tua saya juga kan gitu. Kalau CS tapi ya, nah walaupun kita
kita menganggap itu orang tua kita, tetap ketika punya hubungan batal, ya, dan tetap konsekuensinya kita ini pihak ajnabi ya, bukan mama, bukan istri, ya, bukan anak, bukan mertua, bukan orang tua. Sama tetap diharam pada rumah. Ya sekira-kira kalau dengan bisa, saya dulu waktu sanawiyah ya, dari SD sampai sanawiyah saya punya teman CS itu sampai sanawiyah sampai SMK itu sekolahnya sama saya lulus SD P cuma sekolahnya ke MTS Hidayatul Ikhwan, saya ikut ya. Mau lulus MTS P lanjut kemana? Ke SMK habisnya yang dulu di sini. Ikut lagi ya. Kayaknya kalau saya kemana ikut terus orang ini. Coba pas di SMK bisa dari sini berangkat ke sekolah bisa beda kelas, ya, beda kelas. Saya masuk kelas 2, ya saya bilang dia melanjut. Saya mau langsung pergi ke sekolahnya. Nah, terus dari SD sanawiyah salaman biasa juga. Setelah pergi pesantren, pulang pesantren, ya ketemu lagi sama ibunya teman saya, salamannya juga. Tapi agak, saya orang asing, jadi mulai jaga jarak, apalagi zaman sekarang. Di zaman sekarang yang mana anak remaja bisa menikahi nenek-nenek, adalah gimana tuh saya? Anak muda usia berapa ya? 20, 30 nikahi nenek-nenek, ya. Yang ajib kakek-kakek datang merawat karena sebagai aduh ya. Itu lihat video di YouTube yang kita ada di TV juga, kakek-kakek usia berapa tahun ya, sekitar 80 lebih kayaknya nikah dengan apa ya, berjenah ya, pakai tolong. Nah kan walaupun sudah tua tetap punya lah. Ustaz, bagaimana kalau seumpama saya dipegang paksa sama istri saya, ya, ceritanya saya pulang kerja sebulan 2 bulan belum pulang, ketika pulang pas waktu maghrib saya langsung wudhu, ya kan, naruh tas, ganti baju, pakai sarung, langsung wudhu, ingin langsung berjamaah sebab udah lama dari jamaah rumah. Ternyata istri bergejolak gitu kan, 2 bulan dari tengokin, keluar dari kamar mandi, main peluk baik, itu kan ya, mau dipeluk, jangan dulu, gitu kan ya, paksa baik, itu kan dipeluk, ya, berarti kan pipi ketemu, ya, bagaimana dipaksa nih, Allah sholatil mula satu bigoli ikhtiar tetap batal, ya, walaupun pertemuan kulit tersebut atau tersentuhnya kulit seorang suami ini, ya, karena paksaan dari istri, tetap itu membatalkan wudhu bigoli ikhtiar tanpa adanya keinginan, ya, tanpa adanya keinginan, ya, tanpa adanya keinginan. Apalagi dipaksa pacar gitu ya, tarik janda sama, ya, juga tetap batal.
yang tabiu biha wudu kulli minhuma. Jadi batal disebabkan pertemuan kulit laki-laki dan perempuan, walaupun salah satu di antaranya ada yang maksa atau salah satu di antara kedua laki-laki dan perempuan ini sudah tua, kakek-kakek dengan perawan atau nenek-nenek dengan bujang, ya tetap wudhunya batal, wudhunya batal. Ya. Kalau kita lebih dalam lagi masalah pembatalan wudhu ini, kalau kita terapkan benar-benar, kita pegang di pembatalan wudhu, insya Allah ya perzinahan pun bisa dihindari. Ya, perzinahan bisa dihindari. Ya. Ada dulu orang pacaran, tapi saya kalau mau melakukan itu dulu saya dulu, iya. Kenapa dulu? Biar saya ketika ada hasrat ingin pegang gandeng tangan pada saya, ingat saya punya wudhu, terus benar kejadian. Alhamdulillah, ya kita majalah makan gitu di atau di warung atau gimana berbaso, tapi alhamdulillah kata dia nggak pegang tangan, nggak pegang tangan, ya, atau dia. Jadi di satu sisi ingin berpacaran, gitu ya. Satu sisi ingin menjaga kehormatan. Ya, boleh juga ya, syukur alhamdulillah kalau bisa anak gitu ya, bisa tahan. Tapi jangan disalah kita, oh diboleh di pacaran asalkan dengan syarat tidak wudhu gitu kan ya, supaya tidak ada denda atau pelukan gitu ya. Tetap hukumnya haram pacaran mah ya. Ini makanya mungkin meminimalisir syahwat saja gitu ya. Orang ini pengalaman teman saya dulu waktu SMP ya. Warabi'u, dan adapun pembatalan wudhu yang nomor 4, masuk kubulil adabi aw halaqati duburihi bibatinil kafi bila hadir. Yang keempat, perkara yang dapat membatalkan wudhu yaitu masuk kubulil adabi, memegang kemaluan laki-laki, memegang kemaluan laki-laki, baik punya sendiri ataupun punya orang lain, maksudnya punya anaknya, ya, cemokin anaknya, gitu ya. Memegang kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, ya. Atau memegang halaqah dubur. Kalau kemaluan itu dari ujung sampai pakar betok, ya. Bayangin ya, dari sini ke sini, itu doang, itu sebutnya kubul atau zakat. Hasafah itu hasafah dari helm gocek sampai sampai lis dari helm sampai lisnya kasunah, itu namanya hasafah, ya, hasafah batas sunah, ya, hasafah, ya. Zakat keseluruhan dari kudu dari depan ke belakang. Berarti kalau pegang bawahnya mah lato-lato nggak bakal, lato-lato dipegang nggak bakal, ya. Tapi alhamdulillahnya mas sekarang nggak ada yang pakai sarung tanpa ceramah, ya. Kalau dulu terkenal santri itu kalau pernah pakai celana memang betul, santri. Kalau santri nih, misalkan saya kan usia sekarang udah 30 berapa, ya, masih muda lah ya. Cuma yang tiga bagi pengalaman masyarakat, pantas kan? Ya, belum 10 tahun
usia mana udah punya anak 3, orang nggak pernah pakai sabun, pakai celana katanya, sabun, ya. Saya sih nggak mungkin, ya. 3 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun saya bisa kalau salah nggak pakai celana, sabun aja, ya. Zaman dulu deh, zaman dulu itu mungkin apa ya, kalau di zaman dulu itu sampai di zaman dulu. Kalau sholat itu pakai sabun, nggak pakai celana, ya. Kalau sekarang nggak bisa, pas di mana-mana, bahaya sekarang. Ngacir. Aduh, bahaya. Mau pakai sana itu ketika kawin di rumah, di musola. Tahu sendiri ya anak-anak remaja kan? Aduh, bahaya. Akhirnya pakai sana, celana. Kalau bagian lato-latonya mah tidak batal, kalau bagian kukulnya itu batal, ya. Dengan apa batalnya? Bibatil kafi, dengan telapak tangan. Ini kan telapak tangan ya, ini telapak tangan, ini telapak jari, ya. Yang mana batin itu kan dalam, nah. Yang kelihatan ini bagian dalam, jempol ini atau gini, gitu. Tapi pakai ujung sini ya, atau pakai kuku, ya. Misalkan ini punya kuku, misalkan kantor, misalkan kantor, keluar dalam asap, masih ada gimana caranya? Ya, gini. Ini apa? Cukit ya, ditoket, ya, ditoket, atau pakai kaki ya. Tapi kayaknya menggaruk aja, dulu lagi ya. Cuma cara ini mah untuk bila mana terjadi nggak ada air, ada air sedikit, stok air sedikit gitu ya, stok air sedikit. Kalau dulu lagi boros aja. Itu caranya. Allah halalkan duburi atau memegang bulatan dubur. Dubur itu kan lubangnya, lubang panah, maaf ya. Lagi gini panah apa kan? Ya, jorok gitu. Apalagi pas bagian perempuan, ya. Bagian perempuan harus benar-benar ya. Nah, kalau dubur itu kan lubangnya. Kalau itu lingkarannya itu warna hitam, yang keriputnya itu kurang lebih ada 25.000 kerutan, ada 25 kerutan. Nggak percaya itu sendiri? Pakai kaca, pakai kaca cermin. Ya, itu sejarah dubur itu ditonjok malaikat. Kan lebih ada dulu kalau dunia di surga makan hilang, nggak masuk ke mulut kan, ke kerumunan dong. Di dunia apa? Masuk enak, ya, belum kenyang, makan terus, ya. Makan, timbul lah mulai ada bahasa dia manusia ada pengen BAB, mana nih? Gitu kan, tuh. Nah ada mereka utang lunas dan nugi, kita ya, kuning kan, cipta masih kuning. Nah, itu megang buletannya doang, jangan duduknya megang buletannya saja sudah Pak. Yang problemnya kita mungkin ya kita ya udah takutnya kita habis wudhu misalkan mau baca Quran anak bayi pipis mama mau kita elak gitu kan ya, mau kita elak gitu. Megang tisu nanti kan terhalang megang pandannya ini. Tapi kalau misalkan tersentuh bagian yang warna coklatnya yang dalamnya itu tersentuh amal langsung mengajari kita bagian dalamnya batal.
ma'asahwi. Aduh Ustaz, saya lupa kalau saya punya wudhu, atau saya lupa lagi sholat wudhu yang bacanya Ar-Rahman, surat Ar-Rahman masuk lupa lagi sholat saking lamanya baca ayat, lupa dia lagi sholat, garuk Allahu Akbar, dan saya lagi sholat, batal karena megang kemaluan itu membatalkan itu. Sedangkan syarat-syaratnya sholat harusnya wudhu. Awil ikrah atau dipaksa, lupa tetap batal, dipaksa ya, dipaksa suruh pegang kemaluan ya, lagi punya wudhu, tetap itu pun membatalkan wudhu. Ini bisa ya, cepat angkat. Allah, maaf. Sampai sini bagaimana? Sudah cukup ya? Jelas ya? Jadi malam ini apa 10 menit lembur dong. Saya kira dia harus kisahnya masuk. Ya. Ya makasih silakan. Pertanyaan bolehlah teman-teman. Ayo monggo, silakan. Pertanyaan apa? Kalau ada penghalang apa? Ya. Jadi yang membatalkan itu tadi kayak sama dengan perempuan, ya, megang perempuan, megang kemaluan, kalau depan belakang, kalau langsung bersentuhan, ya, kedua telapak tangan ini. Kalau kemaluan, tapi kalau perempuan kalau telapak tangan ini, ya, kulit pipi sama. Ya. Di bagian perempuan yang di bagian yang tidak membatalkan itu hanya rambut, kuku, gigi. Rambut, kuku, gigi, itu doang. Laki-laki sama, perempuan sama. Misalkan saya pengen manja-manjaan istri ya, usap rambutnya atau giginya disebut-sebut. Gitu ya. Jadi pembatalan itu hanya 4 doang sedikitnya. 1, keluar suatu dari kerumunan kubur. Kedua, hilangnya akal, hilangnya kesadaran. Walaupun hilang akalnya dalam keadaan zikir nih, terlalu mengatakan, oh, mungkin entah lupanya karena saking banyak utangnya. Yang ini di sini ada di sana. Gak sadar dia, gak sadar kalau dia lagi zikir. Ya, nggak sadar, nggak tahu apa yang diucapkan, nggak tahu dia bisa dipakai, nggak tahu. Gitu. Hilang. Ketika sadar, tidak dosa. Cuma muter dia, gitu. Gimana gitu? Wudhu lagi, ya, wudhu lagi. Kalau mau sholat, ya kalau mau sholat, ngopi aja. Gitu ya. Ketiganya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, walaupun istri. Ya, Imam Syafi'i walaupun istri itu juga ajnabiyah. Kalau masalah yang lain itu beda mazhab. Ya, kalau kita insyaallah pada rumah ya sedikit kita bahas perbedaan antara mazhab Imam Syafi'i dengan yang lain. Kalau sekarang cukup waktunya. Yang pertama, memegang kemaluan laki-laki punya sendiri atau punya orang lain, atau memegang bulatan dubur dengan telapak tangan dan telapak jari-jari. Dan walaupun lupa, walaupun dipaksa, itu semuanya tetap membatalkan wudhu. Hanya saja yang batalnya itu masih orang yang memegang. Maksudnya yang memegang, misalkan mereka perempuan, ya kan, diwuduin, suaminya atau kerabatnya yang tidak kerabatnya pengen megang. Ya, atau misalkan dikecut biasanya ya, ketika dibuka kepalanya dikecut. Yang batal wudhu kita kalau yang hidup, orang yang hidup yang batal wudhunya, si mayit mah nggak batal wudhunya. Yang batal itu orang yang memegang, orang yang masih hidup, yang punya wudhu. Gitu ya. Dulu masih bukan, sekarang masih ada atau enggak? Mayit di bawah ke tengah. Gitu kan ya. Datang istrinya atau
yang lainnya yang layak itu kan dipegang, dicium keningnya gitu ya. Dibawa lagi ke tempat mati dibunuhin lagi gitu kan ya. Itu ya. Ya ibadah ngopi yang kurang jauh gitu ya. Dan cukuplah ya. Mudah-mudahan manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa menjaga kesucian kita dari hadas kecil. Akhir kata, subhanallah wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.